Makanya manusia juga begitu. Angka ucapannya, ada perbuatannya, dan ada sifatnya. Nah, makanya angka telo makan dia irita boleh saliwang, tapi si garu laun nasi masalakan telo ampor rosan. Angka tu tahu makanya pak, maka kaya pakai neraka songkona, Assalamualaikum, masya Allah, subhanallah. Tapi maka kasih. Jika Quran ini masih cocok. Orang sendiri. Kadang ada orang kalau dilihat modelnya biasa-biasa, tapi kalau dia ngomong sangat lembut, maka itu sama dengan telur pecah, tapi isinya masih bagus. Kemudian dari situlah lahir ada namanya syariat, hakikat dan ma'rifat. Putih telur itu adalah hakikat, kemudian kuning telur adalah ma'rifat, dan kulitnya adalah syariat. Makanya orang tanya, kemudian telur itu pak degaga maka dia libunna, limpe mana? Dan manusia begitu, tidak ada yang pakai ini tawadhu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Ila khutur Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillahi wasyukur. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Pejabat Bupati Bombana beserta istri dan seluruh pejabat pemerintah Bombana yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami takzimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Terkhusus juga kami muliakan Paduka yang mulia Muhammad Ali. Alhamdulillah kita hadir pada malam hari ini dalam rangka acara tabligh akbar yang sekaligus sebenarnya ini sudah masuk bulan Maulid, karena
bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid, akan tetapi kelahiran Rasulullah itu di 12 Rabiul Awal. Makanya pada malam hari ini bukan lagi menyambut, tapi kita sebenarnya sudah berada pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana peringatan Takbir Akbar yang telah bekerja keras. Dan sebenarnya kita bertemu pada malam hari ini, Allah takdirkan kita berjumpa pada malam hari ini, itu berkat Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Bombana. Sebenarnya beliau yang mendapatkan pahala yang paling besar pada malam hari ini. Saya ceramah tidak banyak pahalanya, karena tidak mungkin saya hadir di tempat ini, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini seandainya bukan usaha beliau, sehingga kita bisa ditakdirkan oleh Allah berjumpa pada malam hari ini. Maka kita mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan hidup kepada beliau, diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan, dan semoga keluarganya semakin sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya juga Bapak Ibu sekalian memohon supaya didoakan, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga nikmat keistiqomahan dan keikhlasan, terutama dalam mengemban dakwah untuk senantiasa memberikan pencerahan untuk umat. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi kepada seluruh jamaah masyarakat Bombana, karena ini pertama kali menginjakkan kaki di Kabupaten Bombana. Saya tadi diminta panitia untuk mencampur bahasa Bugis. Iya, disuruh Kak mesti garu-garu bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia. Makanya yang tidak mengerti bahasa Bugis, ya mohon maaf ketika saya menggunakan bahasa Bugis. Pertama saya ingin menyampaikan begini. Malam hari ini kalau kita membicarakan tentang kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang sebenarnya kalau kita mengkaji lebih dalam itu memiliki keistimewaan luar biasa. Kenapa? Semua manusia itu diperingati adalah kematiannya, bukan kelahirannya. Gus Dur adalah tokoh, tapi yang diperingati adalah kematiannya, yang disebut dengan haul. Soekarno adalah tokoh di Indonesia, dan yang diperingati adalah kematiannya. Soeharto yang diperingati kematiannya. Sedangkan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak pernah memperingati kematiannya, tapi justru yang kita peringati adalah kelahirannya. Kenapa? Karena itu memberikan pesan kepada seluruh umatnya bahwa Rasulullah tidak pernah mati untuk umatnya. Kenapa? Karena setiap orang berselawat, maka malaikat akan menyampaikan kepada Rasulullah. Salawat itu akan sampai langsung kepada Rasulullah. Tapi ada satu malam, ketika kita berselawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah langsung mendengarkan salawat itu tanpa menggunakan perantara malaikat, yakni ketika orang bersalawat pada setiap malam Jumat. Dari situlah Rasulullah mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali di malam Jumat, maka pastikanlah dia akan mendapatkan syafaatku di yaumil akhir. Maka sebenarnya ini hal yang mudah, akan tetapi mungkin kita membutuhkan keimanan yang kuat untuk bisa melanggengkan salawat 100 kali setiap malam Jumat. Bisa kita menggunakan salawat yang paling pendek yang disebut dengan salawat Jibril, dengan menggunakan kalimat sallallahu ala Muhammad. Kalau salawat yang sempurna kita menggunakan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau salawat yang lain. Kenapa salawat ini ada dua Bapak Ibu sekalian? Ada salawat sallallahu ala Muhammad yang menggunakan bentuk fi'il madhi, bentuk lampau, tidak menggunakan fi'il mudhari, Allahumma sholli ala Muhammad.
Kenapa ada sallallahu ala Muhammad? Karena Rasulullah itu ada dua. Yang pertama adalah Nurun Muhammad, yang kedua adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurun Muhammad itulah yang pertama diciptakan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya, yang dimaksud cahaya di situ nurun adalah Nurun Muhammad. Makanya setelah itu kemudian mengatakan wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Makanya sebenarnya yang pertama itu adalah Nurun Muhammad. Dari situlah orang Bugis mengatakan alimalabdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi pamulangi rihakikie nanyakia pacapurangi rilahirannya. Ini yang kadang kemudian kita tidak tahu apa maknanya. Yang disebut dengan pamulangi rihakikie, Nurun Muhammad yang pertama diciptakan. Sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Taurat, sebelum ada Injil, bahkan sebelum ada Nabi Allah Adam alaihissalam, itu Nur Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situlah sehingga mengatakan likulli syai'in min nurin Muhammad, segala sesuatu itu bersumber dari Nurun Muhammad. Jemaah Tabligh Akbar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ingin disampaikan, salawat ini penting kita baca. Kenapa? Karena salawat ini yang bisa menyambung kita dengan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan kalimat salawat Jibril. Karena sebelum Rasulullah diciptakan jasadnya, malaikat sudah bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan Nabi Adam, dalam satu riwayat, saya baca dalam satu risalah, ketika dia diciptakan oleh Allah, kemudian disuruh bersalawat kepada Rasulullah, dia itu protes kepada malaikat. Wahai malaikat, apakah ada yang diciptakan sebelum aku? Aku kan yang pertama. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ada. Kemudian dia mengatakan, siapa? Dia mengatakan dia adalah Nurun Muhammad. Kemudian dia mengatakan, bisakah aku melihat? Kemudian malaikat mengangkat sayapnya. Dalam risalah itu dikatakan, malaikat mengangkat sayapnya, kemudian muncullah cahaya itu di bawah sayap malaikat. Kemudian Nabi Adam itu menurunkan kepalanya karena dia tidak bisa melihat nurnya Rasulullah. Kemudian dia tenggelamkan kepalanya ke dalam tanah, dan dari situ matanya menjadi buta. Tapi apa yang diucapkan Nabi Adam sehingga matanya bisa melihat kembali, itu ada doanya, marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Maka dalam riwayat disampaikan, siapa yang membaca doa ini ketika azan dikumandangkan, ketika muazzin membaca kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita mempertemukan kedua kuku ibu jari, kemudian kita cium ke hidung, kemudian membaca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah, kemudian diusapkan ke mata 3 kali, maka orang itu tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Kalau mau tidak pakai kacamata, Pak, baca itu. Ya. Bapak Bupati sudah pakai kacamata. Makanya kalau mau tidak pakai kacamata, pakai itu. Saya punya mursyid di tarekat, itu umurnya 90 tahun lagi, itu tidak pakai kacamata. Bahkan lebih tajam penglihatannya daripada saya. Itu doanya tak panjang. Marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Kalau tidak hafal itu, pakai doa yang kedua. Kalau tidak hafal itu, ada doa yang kedua. Apa? Ketika kita membaca Al-Quran sampai pada ayat Sami'un Basir, maka singgah, letakkan kedua ibu jari di lapas itu, kemudian masukkan ke langit-langit, kemudian usapkan ke mata sambil bersalawat, kemudian tarik ke telinga, kemudian tegang sedikit sambil membaca la haula wala quwata illa billah. Siapa yang melakukan itu, maka matanya tidak akan berubah pandangannya hingga telinganya pun, artinya pendengarannya juga tidak akan berubah hingga dia meninggal. Satu doa yang sangat pendek, tapi nanti dibaca di ayat Al-Quran itu baru dilakukan. Kalau masih tidak bisa, wah Pak Ustaz, tidak bisa, saya jarang mengaji. Kalau jarang mengaji, pakai doa yang ketiga. Ketika berwudu, pada basuhan kedua, jangan tutup mata.
buka mata, niatkan untuk obat. Tidak akan buta matanya orang yang ketika dia berwudu dia membuka matanya dan bermohon kepada Allah supaya disembuhkan atau ditajamkan penglihatannya. Itu yang ketiga yang paling gampang, tidak ada baca-bacanya. Tapi kalau masih tidak bisa, pakai yang keempat. Pergi ke toko kacamata, ukur baruannya. Sudah paling gampang itu. Tapi sebenarnya mata itu kalau tidak mau buta jangan. Setiap kita membaca Al-Quran, jangan pakai kacamata. Ketika sudah mulai agak tidak jelas pandangan kita, maka berdoalah kepada Allah, minta, ya Allah, sempurnakan penglihatanku sehingga saya bisa membaca ayat-ayatmu dengan sempurna. Allah akan kembalikan itu. Jangan pakai kacamata kalau takut. Minta kepada Allah, akan dikembalikan itu. Tapi kuncinya juga satu, jangan selalu melihat auratnya orang. Bukan tadi jelas sekali, jangan kita istri orang. Saya katakan orang hebat itu Pak Bupati sebenarnya bukan sama dia. Pak Bupati ini diberikan rezeki oleh Allah, diberi amanah untuk memimpin di Bompana ini. Saya katakan beliau itu kehebatannya bukan dari dia, tapi itu dari istri dia. Dari istri dia. Saya bisa kasih konsensus bahwa itu dari ulama-ulama dari dulu sudah menyampaikan bahwa siapa yang paling cinta kepada istrinya maka lihat pasti hidupnya berkah. Itu kuncinya. Ya, orang sukses itu bukan sama dia, Pak, itu sama istrinya. Kenapa? Doa istri itu 3 kali lebih cepat diijabah dibanding dengan doa suami. Makanya konsensus, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya dan menjadikan istrinya sebagai ratu, maka lihat, pasti hidupnya akan berkah dan selalu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu penting. Kalau tidak percaya, saya kasih contoh. Siapa pemimpin di negara kita? Soeharto orang hebat. Kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tien. Habibie itu orang hebat. Siapa yang tidak mengakui? Seluruh dunia. Di Jerman diakui. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun. Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang tidak kenal? Dia adalah seorang panglima TNI. Dan dia menjadi presiden 2 periode. Tapi kapan dia tidak bisa bangkit? Ketika Ibu Ani wafat. Sampai hari ini tidak bisa melakukan apa-apa. Itu simbol yang orang kadang lalaikan. Bahwa wanita adalah orang yang menentukan kehidupan kita sebenarnya dalam hal kesuksesan. Makanya jangan coba-coba menyeleweng. Suami-suami saya kenapa? Kita bisa lihat, Pak. Kita bisa bertarung. Saya mengatakan kita bisa bertarung. Pimpinan pondok pesantren ada di Jawa, bahkan di Sulawesi ada. Pimpinan pondok pesantren hafal Quran 30 juz, ribuan hafal hadis yang dia hafal. Tinggal di pesantren, setiap hari mengajar, santrinya banyak. Tapi ketika dia melakukan pelecehan, coba lihat, dia dijatuhkan oleh Allah sejatuh-jatuhnya. Padahal Quran apa dia? Salat 5 waktu setiap hari. Hafal Quran 30 juz, hafal ratusan bahkan ribuan hadis. Tapi kenapa dia disahina? Padahal dia sudah hafal Quran. Itu karena dia melakukan penyelewengan. Ini saja yang hafal Quran bisa dihinakan oleh Allah, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya jangan coba-coba. Mulai pejabat dari atas sampai bawah itu harus hati-hati. Makanya kalau mau dapat berkah di situ. Karena istri itu doa kita itu mustajabah sekali. Tapi jangan ditambah Pak Bupati. Bilang kalau doanya mau banyak, tambah istrinya. Itu satu aja. Saya terus terang Pak, mungkin salah satu ustaz yang tidak sepakat dengan pakai ayat bagi rumah tawabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Mengatakan ayat ini adalah perintah menambah istri. Kalau yang saya pahami dari guru saya itu mengatakan, nah ayat itu bukan perintah menambah istri, tapi itu perintah mengurangi istri. Ya, kenapa dia langsung mengatakan masna, bukan satu. Masna wa sulasa wa ruba. Nanti fa in hibtum Allah ta'adilu bawahidah. Kenapa dia langsung sebut 2? Kenapa bukan 1 baru 2? Karena perintah itu bukan perintah menambah,
tapi perintah mengurangi. Karena orang Arab itu ada sampai 12 istrinya, ada sampai 20 istrinya. Maka ayat ini turun untuk memerintahkan membatasi jumlah istri, sehingga diminta untuk mengurangi. Cuma ustaz kadang pakai untuk menambah istri. Nah, ini jadi salah. Tapi mau pakai itu Allahu a'lam. Saya masih pakai penafsiran ulama saya bahwa itu digunakan untuk membatasi sebenarnya. Jamaah tabligh akbar yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu punya mukjizat. Makanya sebenarnya kepemimpinan Rasulullah kuncinya cuma satu, Pak Bupati. Kalau mau ikuti Rasulullah rahmatan lil alamin, bahasa Bugisnya itu cuma satu. Ajak tasussaili pada tarufatul. Itu saja. Ajak tasussaili tahu ya manggil loh. Itu sudah rahmatan lil alamin. Yayasan ini Pak Desa aja tasusai rakyat tak selalu datang ke rumahnya minta bayar pajak, minta bayar ini. Tidak, jangan. Masyarakat aja tasusai Padura beli maki buah surat keterangan kurang mampu. Tidak miskin, tapi selalu minta disuruh dibuatkan surat keterangan kurang mampu. Makanya Menteri Ulungka angkat tu dua tahu Pak. Angkat tahu kasiasi, angkat tahu peri. Ia kau tahu kasiasi orang miskin, ia kau tahu peri, tahu macibi mi pape nadina. Jadi tahu kasiasi, melo iman dan gaga. Memang hartanya tidak cukup, kehidupannya sangat terbatas. Tapi biasanya tahu peri, angka motor dan melo imang oto, tahu peri ya. Itu maka Pak, itu tidak bisa habis di kampung. Dengan kebantuan, tak kemana sih Pak? Tapi yang tahu kasiasi itu tahu peri. Aku dareke. Tadi dia tukang ke pembobanan nih. Ini harus berhijrah. Iya. Sebenarnya orang miskin itu Pak, kalau saya katakan hampir dikatakan di sini tidak ada, kecuali di luar pulau kita mungkin ada. Tapi kalau di sini tidak ada. Tahu macibi di Pak Benatin. Ini yang banyak. Makanya sebenarnya pemerintah itu tersiksa selalu kasih bantuan dan selalu tidak pernah cukup. Kenapa? Sebab tahu madarenge mereka. Tidak bisa bersyukur. Dan Allah sudah kasih nikmat. Makanya saya kasih amalanku. Kalau tidak mau miskin gampang. Ada salawat itu yang paling simpel. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Siapa yang membaca 11 kali di waktu maghrib dan 11 kali di waktu subuh, maka lihat orang itu tidak terlalu bercucur keringatnya, Allah akan mudahkan rezeki. Sudah hafal? Belum. Dapat memorinya. Saya harus ulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Sudah hafal? Saya ijazahkan ini Bapak Ibu sekalian, amalkan ini dari guru saya dan itu turun temurun dari para mursyid tarekat, dan itu mengajarkan bahwa inilah sholawat hanya dibaca 11 kali maka Allah akan berikan rezeki seperti air hujan yang tidak akan pernah terputus. Sudah hafal Bu? Tidak hafal. Saya kasih tahu, dalam ilmu hikmah itu ada yang menutup pintu rezeki. Kalau kita buka dalam kitab Imam Syarqi, dalam kitab Ta'lim Muta'alim, di sini ada bakti mungkin diajarkan di pondok, itu ada 21 yang menghalangi rezeki. Yang pertama sangat di daun pintu. Itu enggak boleh. Itu menolak rezeki 40 hari. Yang kedua, menjadikan pakaian yang dipakai sebagai lampu. Jadi sementara baju dipakai, kemudian dipakai sebagai lampu. Kadang kacamata. Dari aku bilang, di pola palu di koman. HP kadang lampu. Mana kembali dari laster, apa? Menyambut di mana Pada bajaman sama juga bagaimana di makhluk saja. makan anak gadis yang melakukan itu nanti umur 30 tahun baru bisa lakukan. Kalau ada yang lama Pak Jokowi itu coba periksa. Bukan karena tadi
Ini yang banyak orang melanggar. Apalagi ibu kalau dasternya ambil cangkir ada debunya, dasternya yang ditarik. Jadi itu banyak begitu, tapi bukan di bawah mana, cuma di sana. Banyak di dalam tapi ditarik. Saya wasiatkan hati-hati. Kemudian yang paling fatal juga itu, Pak, yang bikin susah rezeki kita itu adalah ketika ada makanan dihidangkan, kita melangkahi makanan. Oh, dia jelekin nanti. Makanya kalau ada makanan di depan kita, biasanya ikan, kemudian ada ayam di depan, kita melangkahi ikan itu untuk mengambil ayam. Tangannya seperti eskavator. Itu biasa ada, tapi tidak ada di sini. Oh, itu yang jadi masalah. Makanya di dalam ilmu hikmah, kaidah yang dipakai larangan itu pasti mengatakan pamali. Dia tidak mengatakan haram, tidak juga mengatakan makruh, tapi mengatakan pamali. Pamali itu larangan untuk ilmu hikmah, bukan ilmu hukum. Nah, makanya orang tua itu banyak pamalinya. Dia bilang pamali begini, itu tidak boleh dilarang. Karena ilmu pamali itu masuk ke ilmu hikmah. Ini yang harus ditahu. Makanya orang tua dulu itu di Bugis itu pakai baki kalau menyiapkan makanan, karena itu bisa diputar supaya tidak melangkahi makanan. Itu ilmu hikmah. Sama dengan perempuan, kenapa dilarang makan itu membuka bibir ketika mengunyah? Jadi ibu-ibu itu kalau makan, kalau mengunyah jangan buka bibirnya, itu ditutup. Hanya pada saat menyuap itu dibuka bibirnya, tapi kalau mengunyah itu dirapatkan. Laki-laki boleh membuka, tapi yang tidak boleh itu cuma bunyinya. Iya. Sudah tahu, Bu? Kalau makan itu tutup mulut, kemudian cuma bagian dalam yang goyang gini. Janganlah. Itu tidak boleh. Kenapa? Bukan berdosa ketika dia lakukan, tapi ada hikmahnya. Ketika ada wanita makan, tidak membuka bibirnya ketika mengunyah, maka suaminya akan pengantin baru setiap malam. Belum paham, Bu? Kalau makan bibir di atas ditutup, bibir bawah ikutan tutup. Iya, paling gampang. Kalau masih belum paham, saya tidak tahu apa lagi. Kita dia yang jelaskan. Makanya ilmu itu dari dulu ulama selalu jaga itu. Tapi ilmu ini kadang mulai hilang, Pak. Jarang orang yang mau membahas. Karena ada beberapa di kitab termasuk dalam Kansun Najwa Surur karangannya Syed Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu ada beberapa di sini. Orang tua kita dulu itu sudah mempelajari ilmu ini dari para wali. Tapi anak belakangan itu tidak belajar kitab ini. Sehingga mereka mudah menyalahkan. Padahal itu masuk ilmu hikmah, bukan masuk ilmu hukum. Nah, ini penting. Makanya saya wasiatkan pada malam hari ini teruslah belajar. Makanya di Bombanang ini mestinya, Pak, setiap waktu kita adakan pengajian. Karena ketika masyarakat cerdas dengan agama, maka insya Allah itu akan mudah diarahkan. Dan berkah di kampung itu akan turun, Pak. Pasti itu. Saya tadi dikasih tahu Pak Ustaz, di sini sudah banyak masjid. Saya diwasiatkan sama guru saya, Kiai Abdul Muhyiddin Yusuf, kali Sidendreng. Apa dia bilang? Ya kong ka kampo nak namega masigi, yaitu natatamba tempat natawe. Tidak madodo di tempat deh. Kenapa? Maka na Dewi tunul le malalang yang loma dari jama babela yang membangun masjid itu kawin. Artinya apa? Orang membangun masjid itu bukan karena imannya kuat, tapi apa? Justru imannya bisa dinilai lemah. Kenapa? Karena dia tidak mampu pergi berjamaah jauh sehingga dia bikin masjid dekat di rumahnya. Itu pesannya guru tak. Makanya juga tidak bisa dilihat. Makanya lihat apakah masjid itu makmur atau tidak. Tapi saya kasih tahu, siapa yang membangun masjid itu pasti dibangunkan istana di dalam surga. Dan Nabi sudah janji. Membana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Rasulullah mengatakan, siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Walau orang itu tidak sholat. Kalau ada orang Pak bangun masjid tidak sholat, tetap ada istananya di dalam surga. Nabi sudah janjikan, cuma tidak masuk surga. Iya.
Karena sholat kunci masuk surga. Makanya bangun masjid tapi tidak sholat, ya ada rumahnya tapi tidak masuk. Sama cara masalah itu Pak bilang kalau orang sogok menyogok itu tidak berdosa. Hanya kalau ada bupati mau maju jadi, kalau bupati mau maju bupati dia sogok itu tidak berdosa. Menerima sogok juga tidak berdosa. Saya cari-cari dalil tidak ada. Tidak ada tuh. Tidak ada mengatakan siapa yang disogok dan menyogok itu berdosa. Yang hadis itu cuma mengatakan ar-ra'si wal murtasi innar. Orang yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Tidak berdosa. Tapi masuk neraka. Kalau berdosa kan bisa bertobat. Betul. Makanya kenapa langsung dipatok neraka? Karena Allah murka. Karena pemimpin itu sebenarnya ada pemimpin, ada penguasa. Seburuk-buruknya seorang pemimpin tetap akan memikirkan rakyatnya. Tapi sebaik-baiknya seorang penguasa, tetap kebaikannya akan dia berusaha mencari jalan supaya dia bisa mendapatkan keuntungan besar. Makanya dari situlah kita harus melihat siapa yang harus dipilih, maka harus kita beristihara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sembarang Pak, jangan selalu nampakkan keburukannya orang. Cari orang yang betul-betul memperhatikan agama, bisa jalan. Ini kebaikan pada malam hari ini luar biasa. Kita bisa hadir berkumpul di sini. Kalau tidak ada cara makan bisa kita ambil peninggalan oleh Maria. Saya kasih. Kenapa kita kalau maulid ada telur Pak, ada batang pisang. Selalu kita kalau simbol maulid kan itu. Kenapa batang pisang? Itu orang Bugis punya falsafah. Itu pisang Pak, itu simbol sebenarnya agama yang paling sempurna. Kenapa? Kan saya tanya, angka ke batang putih, majeko. Niaga. Kagak. Lagi udah lelaki lurus. Jadi tu nak ada falsafah nak tobat aku nasabah lempu mubasikal di nasabah gatang akawali ko nasabah datongan musandre ri indo ambo tamang pasilengan ari sipak na wae nalay madiaway na mega tigunan na lopadan dari panjang. Itu maknanya. Makanya batang pisang. Kemudian yang kedua, pisang itu Pak kalau berbuah yang lebih dulu kelihatan buahnya atau jantungnya? Jantung. Artinya apa? Setiap apa yang kau mau lakukan, lakukan dengan hati. Ambil ukuran di sini. Makanya pisang itu yang pertama kelihatan jantungnya. Kalau jantungnya besar, berarti sisirnya banyak. Tapi kalau dia kecil, berarti sedikit juga buahnya. Artinya, ketika keikhlasanmu besar, maka juga hasilnya akan besar. Itu makanya pakai simbol pisang. Yang ketiga, pisang itu Pak, itu kalau dikupas, semakin dikupas semakin bagus, semakin bersih. Iya, coba kalau dikupas itu, semakin dikupas semakin bersih dan semakin putih. Begitu juga sebenarnya manusia harus seperti itu. Semakin didalami dia semakin nampak kebaikan. Makanya maka digurutta aja na pada padai bicaramu pangkau kamu atekakmu minasamu aja na lengi mo po kau. Ya kok kuyolo na pa bupati maka di iye sanang sige Pak Bupati na sa iye ay na din masalah. Kasi hindi. Ini kan jadi masalah Pak. Yang banyak sekarang yang begitu. Nah, makanya saya wasiatkan tali sipak na utie, tali sipak na lokeh. Kemudian, kenapa kita pakai bambu? Kenapa tidak pakai ranting kayu? Padahal ini yang mudah. Kenapa bambu itu dibelah-belah bikin catek? Kenapa tidak pakai ranting kayu? Bambu itu ada falsafahnya, masalah bau. Bambu itu tidak akan lahir anaknya di tengah kecuali ada angin kencang yang akan datang 3 bulan ke depan. Ketika anaknya tumbuh di luar dari kumpulannya, berarti sampai 3 bulan ke depan tidak ada angin kencang. Dari situ orang tua dulu belajar. Makanya anak-anakmu biarkan dia keluar menuntut ilmu, biarkan lepaskan dia ketika dalam kondisi aman. Tapi ketika tidak aman, rangkul dia baik-baik, kau bina dia dengan baik. Makanya saya kemarin bincang-bincang sama bapak pejabat bupati ini, beliau mengatakan akan membangun pondok pesantren. Itu luar biasa. Saya bilang kalau agama dikembangkan di suatu negara, di suatu kampung, di suatu desa atau kabupaten, maka insya Allah berkah akan turun. Bayangkan
Satu desa saja satu penghafal Al-Quran itu sudah zimat, Pak. Orang juga kalau berjamaah imamnya bagus bacaannya enak itu. Tapi kalau imamnya kalau dalam tasawuf itu hati-hati. Kalau senang dengarkan imam yang bagus bacaannya, baru kadang mencaci imam yang biasa-biasa bacaannya, nanti Allah murka. Apa kata Allah? Kenapa kau menilai ayat-ayatku hanya dengan mendengarkan lagu? Itu bahaya, Pak. Itu makanya ulama kita itu biasa-biasa aja. Makanya ini saya wasiatkan. Kemudian, kenapa pakai telur? Itu telur Pak ada 3 isinya. Kulit, kuning telur, dan putih telur. Sama tapi tidak menyatu. Itu tidak bercampur, Pak. Makanya manusia juga begitu. Angka ucapannya, ada perbuatannya, dan ada sifatnya. Nah, makanya angka telo makanya irita boleh saliwang, tapi sigaru laun nasi masalakan telo ampor rosan. Angka to tahu makotu Pak. Maka kanya pakai neraka songkona. Assalamualaikum, Masya Allah, Subhanallah. Tapi maka jasa. Jadi kami kekurangannya masih cocok. Tahu ampor rosan itu. Kadang ada orang kalau dilihat modelnya biasa-biasa, tapi kalau dia ngomong sangat lembut, maka itu sama dengan telur pecah, tapi isinya masih bagus. Kemudian dari situlah lahir ada namanya syariat, hakikat dan ma'rifat. Putih telur itu adalah hakikat, kemudian kuning telur adalah ma'rifat, dan kulitnya adalah syariat. Makanya orang tanya, kemudian telur itu Pak degaga maka dia libunah, simpe mana? Dan manusia begitu, tidak ada yang sempurna. Degaga atau suku. Makanya dia ya agak makanya. Semua orang ada kekurangan.